Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran PPKN kelas 8 ya, semester 1 bab 3, Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia. Di pokok bahasan bab 3 ini akan Bapak pecah menjadi dua bagian ya. Yang Bapak jelaskan ini merupakan bagian yang pertama dari dua bagian. Sebelum Bapak menjelaskan ya, marilah untuk meningkatkan supaya channel ini lebih berkembang lebih baik, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan bab 3 ini ada 4 tujuan pembelajaran dan ada 3 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan dari bab 3 ini antara lain: A. Hakikat peraturan perundang-undangan. B. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. C. Perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Hakikat peraturan perundang-undangan. 1. Makna peraturan perundang-undangan. 2. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang akan Bapak jelaskan di bagian A. Hakikat peraturan perundang-undangan. Satu, makna peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ini akan Bapak jelaskan satu persatu ya, tentang landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia ya, yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya nih, Bapak jelaskan lagi ya, landasan filosofis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran ya. Apabila dikaji secara filosofis, jadi mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofis. Oke, selanjutnya yang kedua, landasan sosiologis. Ya, landasan sosiologis. Nah, perhatikan nih yang Bapak jelaskan sekarang, landasan sosiologis. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan ya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Ya, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya sesuai keyakinan umum atau kesadaran masyarakat dalam berbagai aspek.
Ya, ini yang dimaksud dengan landasan sosiologis. Selanjutnya, landasan yuridis. Nah, perhatikan ya pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, ya, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini landasan yuridis. Ya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, ini ada beberapa asas ya, akan Bapak jelaskan satu persatu. Nih, yang pertama, kejelasan tujuan. Nah, kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Nah, ini pengertian dari kejelasan tujuan. Yang B, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Selanjutnya, yang C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Selanjutnya, yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, ya, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, dan pilihan kata atau terminologi, ya, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, yang ketujuh, keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Inilah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa jelas ya. B. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada umumnya,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Organisasi negara. 2. Hak asasi manusia. 3. Larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. 4. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. 5. Cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Dua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Jimli Asidiki, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar. Tiga, undang-undang. Isi materi, muatan yang harus diatur dengan undang-undang. 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. 3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Arti dari istilah hal ihwal kepentingan yang memaksa adalah suatu kepentingan yang sukar, penting, dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan, atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Ya, selanjutnya perhatikan lagi. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan Presiden meliputi, ya, yang pertama, materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang ketiga, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Materi muatannya antara lain
pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Selanjutnya, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Yang selanjutnya lagi ya, selanjutnya nih, perhatikan. Penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi nanti di pokok bahasan bab 3 kelas 8 semester 1 bagian kedua. Ya, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.